lawan propaganda global LGBT. Kedutaan Besar Inggris baru-baru ini mengibarkan bendera pelangi khas LGBT. Menurut mereka, pengibaran bendera tersebut untuk memperingati Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia pada tanggal 17 Mei lalu. Di akun resmi Instagram Kedubes Inggris @UK in Indonesia, mereka mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencintai siapapun dan bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Hak LGBT+ adalah hak asasi manusia yang mendasar. Cinta itu berharga. Setiap orang dimanapun bebas mencintai siapa yang mereka cintai dan mengekspresikan diri tanpa kekerasan atau diskriminasi. Arogan dan tak beradab. Sikap Kedubes Inggris ini sudah sepantasnya dikecam. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut tindakan Kedubes Inggris itu provokatif, bisa memantik masalah. Bahkan kata beliau, tindakan itu bisa dinilai sebagai penjajahan HAM. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memprotes secara resmi tindakan Kedubes Inggris. Tindakan tersebut disertai mempublikasikannya melalui akun resmi sosial media Kedubes Inggris sangat tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faiza Shah. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh dengan keras mengecam dan menyebut tindakan ini sebagai pelecehan, juga pengabaian terhadap norma yang hidup di masyarakat Indonesia. Ia juga menambahkan, tindakan Kedubes Inggris menunjukkan kepada publik bahwa aktivitas LGBT dan kampanye LGBT itu mengoyak tatanan sosial yang menyebabkan ketidaktertiban sosial. Arogansi Kedubes Inggris ini tampak dari sikap mereka yang belum mau menurunkan bendera LGBT itu, melainkan setelah kecaman bertubi-tubi datang. Mereka pun tidak mencopot postingan pengibaran bendera tersebut di akun Instagram mereka. Ini menandakan mereka pongah. Mereka tidak takut dengan sikap keras dan kecaman dari pemerintah dan dari kaum muslim yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini. Sikap mereka yang juga provokatif seolah menantang kaum muslim. Padahal baru saja kaum muslim mengecam keras kasus podcast seorang influencer tanah air yang menayangkan konten LGBT. Seolah tidak peduli dengan peristiwa tersebut, Kedubes Inggris malah menaikkan bendera kaum Sodom. Tindakan pemerintah Inggris ini juga menunjukkan pelecehan mereka terhadap kedaulatan negeri ini, juga terhadap ajaran agama Islam. Perusakan moral global. Kampanye LGBT sudah menjadi gerakan global. Peringatan Hari Internasional melawan homofobia adalah agenda global yang dicanangkan negara-negara barat. Ini seperti yang sudah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. Penghapusan itu mengikuti peristiwa pada tanggal 17 Desember 1973 silam, ketika American Psychiatric Association atau APA menyatakan bahwa homoseksual bukan merupakan gangguan jiwa atau penyakit lainnya. Momentum 17 Mei itu kemudian diperingati dunia sebagai Hari Internasional melawan homofobia, transfobia, dan bifobia. Gerakan LGBT ini kemudian dipromosikan oleh berbagai negara dan perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Starbucks, Facebook, Instagram, Nike, Adidas, WhatsApp, Apple, Google, dan lain-lain. Bukan saja mendukung, Facebook dan Instagram bahkan menghapus konten dan mensuspend akun-akun yang menyerang LGBT. Untuk menyukseskan kampanye eksistensi kaum Sodom ini, Barat melakukan 3 cara. Pertama, menjadikan LGBT sebagai bagian HAM universal yang wajib diterima semua negara. Untuk itu mereka membuat program dan mengucurkan dana yang besar untuk melegalkan eksistensi LGBT. Misalnya melalui United Nations Development Program atau UNDP. UNDP mencanangkan berbagai program dan dana besar agar kaum LGBT memiliki akses hukum, memobilisasi masyarakat untuk menerima keberadaan LGBT, dan mendorong perubahan kebijakan yang menjamin hak LGBT, termasuk mengesahkan pernikahan sejenis. Mereka akan menekan dan memprovokasi bagi yang menolak LGBT. Mereka pun memberikan dana pada negara dan kelompok mana saja yang mau mendukung kampanye LGBT ini. Indonesia memang termasuk ke dalam negara yang tidak meratifikasi peraturan tersebut. Namun sampai hari ini, pemerintah seperti membiarkan eksistensi kaum LGBT. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kampanye LGBT adalah sah di alam demokrasi.
Pada tahun 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa ada 5 fraksi di DPR yang mendukung legalisasi LGBT. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi atau MK juga menolak untuk memasukkan LGBT dan perzinahan sebagai tindak pidana dalam KUHP. MK berpendapat bahwa hal itu adalah wewenang DPR dan bukan hak MK. Kedua, mengkampanyekan LGBT lewat dunia pendidikan, bacaan, media sosial, dan film-film. Banyak buku-buku bacaan, komik, dan film yang dibuat dengan menyisipkan karakter dan adegan LGBT. Dengan kejinya mereka meracuni pikiran anak-anak dan remaja dengan konten LGBT lewat bacaan, komik, dan film yang mereka buat. Banyak orang tua yang tidak sadar kalau anak-anak dan remaja sudah dirusak dengan konten LGBT. Industri komik Marvel misalnya sudah menampilkan sejumlah karakter dan adegan LGBT dalam komik-komik mereka. Para produser dan sinias nasional juga sudah berani menampilkan tema-tema dan karakter LGBT dalam film-film nasional. Ketiga, mensponsori dan membayar tokoh-tokoh agama untuk memutarbalikkan hukum-hukum agama agar menjadikan LGBT tidak haram. Dalam agama Kristen misalnya, sudah muncul sejumlah gereja dan tokoh agama yang melegalkan pernikahan sejenis seperti di Jerman dan Amerika Serikat. Di tengah-tengah kaum muslim juga bermunculan sejumlah orang yang dengan berani menghalalkan hubungan sejenis yang bertolak belakang dengan pendapat para ulama tafsir dan ulama fikih yang muktabar. Padahal gaya hidup LGBT telah menciptakan kerusakan moral dan ancaman kesehatan parah terhadap masyarakat dunia. Berdasarkan penelitian dari John R. Dix yang telah dilaporkan dalam jurnal Corporate Research Council di tahun 2002, aktivis pasangan pria gay lebih berisiko terhadap masalah kesehatan. Perilaku menjijikan hubungan seks lewat anal memperbesar kesempatan menularkan berbagai penyakit. Karena banyak bakteri yang bersarang di bagian tersebut, penyakit yang menyerang pasangan pria gay biasanya adalah HIV, sifilis, hepatitis, dan infeksi kalamida. Kasus cacar monyet yang kini berkembang di Eropa diduga kuat oleh WHO berasal dari pesta gay di Belgia dan Spanyol. Cacar ini kemudian menyebar ke banyak negara di Eropa. LGBT ini juga merusak fitrah manusia, mencegah kelahiran, merusak moral, termasuk menghancurkan banyak keluarga yang normal. Apalagi kaum gay sudah terbiasa bergonta-ganti pasangan. Mereka juga tidak takut melakukan kekerasan seksual terhadap lelaki normal seperti yang dilakukan gay asal Indonesia, Reinhard Sinaga. Dia memperkosa 159 orang di kota Manchester, Inggris. Kampanye LGBT sama dengan mengkampanyekan kerusakan moral secara global. Islam melindungi umat. Sikap arogan pemerintah Inggris melalui kedutaan besarnya adalah realita penjajahan budaya yang dilakukan Barat terhadap negeri-negeri kaum muslim. Selain menguras sumber daya alam kaum muslim, Barat juga menjajah budaya mereka dan merusak akhlak mereka. Kaum kafir ingin menjadikan masyarakat muslim sama rusaknya dan sama menderitanya seperti rakyat mereka. Sesungguhnya Nabi SAW sudah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Kelak kalian akan mengikuti perilaku umat sebelum kalian sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Bahkan mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut." Kami bertanya, "Duhai Rasulullah, siapakah mereka itu? Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat muttafaq alaih. Menghentikan propaganda LGBT tidak bisa hanya dengan mengecam apa yang dilakukan negara-negara Barat, melainkan meski melawan propaganda tersebut dengan dakwah Islam, lalu melindungi umat dengan penerapan syariah Islam dan menolak segala peraturan internasional yang bertentangan dengan ajaran Islam serta bisa merusak kehidupan manusia. Adakah aturan selain syariah Islam yang melindungi fitrah manusia sebagai lelaki dan perempuan, memelihara kehidupan keluarga dan keturunan, serta menjaga kesucian manusia? Allah SWT berfirman, yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Wallahu a'lam bishawab.